Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dan semoga kalian semua hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat untuk belajar meskipun masih dalam keadaan pandemi, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar seperti biasa, seperti normal biasa, tatap muka, kemudian datang ke sekolah dengan memakai pakaian seragam dan sebagainya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Baik anakku sekalian, sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, perkenalkan nama saya adalah Irfan Rahmatillah yang hari ini akan memberikan materi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu membawakan materi tentang profil pelajar Pancasila. Baik, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah. Bil barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak sekalian, kita langsung masuk saja ke profil pelajar Pancasila. Karena tahun ini kalian beruntung berada di SMP Negeri 1 Cikalong Kulon, salah satu SMP yang terpilih menjadi sekolah penggerak di tahun pertama dan menjadi pilot project pada tahun ini. Insya Allah kalian akan mengenal beberapa hal yang baru. Salah satu diantaranya adalah tentang profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, oke, mari kita lihat. Baik. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila. Maksudnya, secara sederhana, kalian sebagai peserta didik nanti akan dididik di sekolah SMP Negeri 1 Cikalong Kulon. Kemudian setelah kalian lulus, mudah-mudahan nanti akan muncul karakter-karakter atau sifat-sifat pribadi yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Apa saja karakter Pancasila yang diharapkan? Yang pertama adalah, lihat gambarnya dulu ya. Oke, ini ada 6 karakter utama dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Jadi nanti kalian sebagai peserta didik setelah mendapatkan pendidikan selama 3 tahun di SMP 1 Cikalong Kulon, mudah-mudahan bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki minimal karakter unggul ke-6 karakter tersebut ya. Oke, mari kita jelaskan apa saja yang harus kalian lakukan supaya bisa muncul karakter-karakter tersebut. Yang pertama, kita akan mulai dari karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kalian harus dibiasakan melakukan aktivitas-aktivitas seperti di bawah ini sehingga kalian nanti akan muncul menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang harus kalian lakukan supaya bisa muncul karakter ini? Yang pertama adalah taat beragama dan toleransi dalam beragama. Orang muslim harus taat beragama sebagai seorang muslim yang baik. Kemudian kita juga harus bertoleransi karena di negara kita ini tidak hanya muslim saja, meskipun muslim yang mayoritas, tetapi ada
penduduk atau warga-warga lain yang beragama berbeda dengan kita, seperti ada Kristen, kemudian ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu dan sebagainya. Nah, kita harus bertoleransi, tidak memaksakan kehendak kita, tetapi saling menghormati satu sama lain. Yang kedua adalah berakhlak mulia pada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, berakhlak mulia pada diri sendiri. Yang keempat, berakhlak mulia pada yang lebih tua, seperti kepada guru, kepada orang tua, dan kepada seluruh manusia yang usianya lebih tinggi dari kita. Yang kelima adalah berakhlak mulia pada sesama, seperti kepada teman dan sebagainya. Kemudian berakhlak mulia pada alam, dan yang ketujuh berakhlak mulia pada negara dan bangsa. Oke, masuk yang kedua, yaitu karakter mandiri. Setiap peserta didik diharapkan menjadi manusia yang punya karakter mandiri. Kemudian apa saja yang harus dilakukan supaya kita bisa mempunyai karakter mandiri? Yang pertama adalah mampu menyelesaikan setiap masalah sendiri dan tidak banyak bergantung pada orang lain. Yang kedua, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan olehnya. Kemudian yang ketiga, mempunyai prinsip hidup untuk bisa bermanfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, tidak pernah lelah untuk belajar sepanjang hayat. Oke, masuk lagi ke karakter selanjutnya, yaitu bernalar kritis. Setiap peserta didik di SMP 1 Cikalong Kulon diharapkan mempunyai satu sifat diri yang baik, yaitu bernalar kritis. Apa saja ciri-ciri orang yang bernalar kritis? Yang pertama, dia tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber informasinya dan faktanya. Yang kedua, harus berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara bijak. Yang keempat, berpikir untuk bisa memecahkan setiap masalah dengan baik. Yang kelima, terbuka dengan penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat IPTEK. Oke, masuk ke karakter selanjutnya, yaitu adalah kreatif. Manusia Indonesia, generasi penerus yang akan datang diharapkan bisa menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, termasuk anak harus sekali hari ini yang sedang mendengarkan penjelasan materi Bapak. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Nah, apa saja ciri-ciri orang yang berkarakter kreatif? Yang pertama, bisa menghasilkan gagasan, karya yang orisinil yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang kedua, mampu memodifikasi ide, karya, produk dan sistem yang lebih baik dan tepat guna. Yang ketiga, mampu menciptakan inovasi baru dan ramah lingkungan. Yang keempat, berpikir visioner untuk kemajuan masa depan dan memiliki integritas yang tinggi. Yang terakhir adalah harus hidup disiplin dan pantang menyerah. Baik, selanjutnya karakter yang diharapkan oleh bangsa Indonesia untuk generasi yang akan datang adalah generasi yang suka bergotong royong. Apa saja ciri-ciri atau aktivitas yang bisa mengantarkan Anda untuk menjadi pribadi yang suka bergotong royong? Yang pertama adalah suka berkolaborasi untuk memecahkan masalah sosial. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, memiliki jiwa empati dan kepedulian yang tinggi. Yang keempat, cinta damai dan kasih sayang terhadap sesama. Yang kelima, taat terhadap aturan dan hukum yang telah disepakati bersama. Baik anak-anak sekalian, kita masuk kepada karakter nilai-nilai luhur Pancasila yang terakhir, yaitu berkebinekaan global. Nah, peserta didik di SMP 1 Cikalong Kulon diharapkan mempunyai karakter berkebinekaan global. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama,
harus mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Yang ketiga, memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Yang keempat, memiliki wawasan luas tentang ragam budaya lokal, nasional maupun global. Dan yang terakhir, berkeadilan sosial dan mampu melestarikan kearifan lokal. Anak-anak sekalian, mungkin untuk penjelasan saya barusan tentang 6 karakter ini masih banyak yang belum difahami dan masih ingin bertanya-tanya seperti apa nanti penerapannya di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Maka hari ini panitia MPLS sudah menyediakan satu link ya, Google Meet, sehingga kalian bisa bertanya jawab dengan saya, dan saya akan menyediakan waktu sekitar 20 menit untuk memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk bisa bertanya jawab tentang hal yang masih belum difahami dari materi tentang profil pelajar Pancasila ini. Baik, untuk materinya saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab secara langsung di Google Meet. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pembuka wawasan kalian tentang profil pelajar Pancasila, dan diharapkan kalian nanti akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa menunjukkan karakter ini ketika kalian belajar dan setelah menyelesaikan pendidikan di SMP 1 Cikalong Kulon. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.